main mulu lah, main-main terus belajarnya nggak dilihatin, padahal belajarnya orang kuliah itu nggak enak gitu loh, kayak setiap hari itu tiba-tiba dosen ngasih tugas, ngasih deadline apa segala macam nggak teratur, apalagi anak-anak teknik itu ngerjain laporannya itu ditulis tangan 10-12 halaman. Buat Bapak Ibu guru ya Sonia dan buat Bapak Ibu dosen saya, tolong ya kalau ngasih tugas itu sesuai jamnya, sesuai jam kuliahnya. Jangan kuliahnya jam 10 ngasih tugasnya dari malam jam 10 dikirimin, kan kita yang bingung Bu. Kita juga capek Bu, nanti infonya ketinggalan. Gitu loh. Jadi tolonglah. Mau lulus atau enggak, itu terbalik ke kamunya gitu loh. Jadi kalau kamunya emang niat, kamu bisa lulus secepat mungkin bahkan. Tapi kalau kamunya mulur-mulur terus sampai di DO pun bisa, sampai dikeluarkan itu bisa. Kalau realita kuliah, memang sih kayak dunia SMA sama kuliah itu emang dua dunia yang sangat-sangat berbeda gitu. Tanggung jawabnya juga beda. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi kalau SMA itu kemungkinan lulusnya itu masih tinggi. Tapi kalau kuliah aduh, itu tuh please. apa ya, mau lulus atau enggak, itu terbalik ke kamunya gitu loh. Jadi kalau kamunya emang niat, kamu bisa lulus secepat mungkin bahkan. Tapi kalau kamunya mulur-mulur terus sampai di DO pun bisa, sampai dikeluarkan itu bisa. Nah, kayak gitu? Bisa. Jadi apa ya, emang sih kalau kuliah itu tanggung jawabnya sendiri gitu kan, benar-benar tanggung jawabnya pada ke kita sendiri. Sekolah kampus itu mungkin kayak nggak butuh mahasiswa, tapi kita yang jadi butuh kampusnya gitu loh, karena kita yang mau kuliah, kita yang mau belajar. Kampus mah gampang-gampang aja, setiap tahun nerima maba banyak. Nah, paling ngurang 1-2 nggak masalah. Nah kalau kayaknya mau kayak gitu ya, nanti kalau kayak di DO juga bahaya gitu kan, kalian udah sampai jauh-jauh kuliah, misalkan kalian kuliah ada yang ke Jakarta atau ke Jogja gitu, biayanya udah banyak apa segala macem, tapi kalau sampai sana emang kayaknya nggak niat ya agak bahaya. Itu sih bedanya SMA sama kuliah gitu kan. Terus juga tanggung jawab sih ya, kalian manage uang saku sendiri, kalian kelasnya itu kan bukan di drill kayak jam 7 sampai jam 3 sore, atau kalau kalian sekarang jam 7 sampai jam 12 ya sekarang ya. Iya, karena PJJ, jam 11 nah. Dengan kayak gitu jadwalnya itu bisa fleksibel gitu loh, bisa setiap hari kuliah, bisa nanti ada hari yang kosong, bisa nanti kuliahnya pagi terus nanti siang yang kosong, sore yang kuliah lagi. Itu wow, capek banget berarti. Capek, apalagi kamu ikut organisasi. Wah, udah apalagi kamu kerja. Udah bener-bener. Ya, tapi ya kalau kalian nggak apa ya namanya, kalau misalkan kalian nggak ngalamin itu ya kalian nggak akan maju. Apa sih maksudku? Jadi kalau kalian masih stay di zona nyamannya, karena kan aduh aku takut nanti balik kalau kuliah nyoba gitu. Betul, balik lagi ke nyoba dan zona nyaman. Zona nyamannya gitu loh. Keluar dari zona nyaman, misalkan ya itu waktu kuliah itu memang kita harus mencoba banyak hal gitu loh, karena kehidupan kita yang nyata itu dimulai dari kuliah. Kalau udah lulus kita tuh kehidupan kerja yang nyata itu baru dimulai. Paham nggak? Jadi benar-benar kehidupan kehidupan itu emang berat, hidup itu emang berat, sumpah. Kerja itu emang nggak enak, tapi ya itu memang kenyataannya gitu loh. Kita semua nanti akan mengalami. Nah, kalau kalian dari SMA misalnya lulus kok masih takut-takut, ya gimana nantinya gitu loh. Bener kan, dari awal kan nyoba keluar dari zona nyaman. Ya memang dari kuliah itu emang harus keluar dari zona nyaman gitu loh, nyoba semua hal yang baru dan jangan takut gitu loh. Minimal kalian kuliah dimanapun, cobalah hal-hal yang baru yang kira-kira bisa nunjang kehidupan kalian nantinya gitu loh. Buat masa depan kalian, buat pekerjaan kalian mungkin. Iya, benar. Mau minum dulu. Oke. Terus kan aku kayak kita tuh mungkin sering lihat gitu film-film, sama nggak nih perbedaan film kuliah sama kuliah realitanya tuh? Aduh, pasti beda jauh ya. Ya di film-film gimana sih biasanya kayak? Film-film tuh kayak asik, kayak ya udah kayak bareng teman, keluar bareng teman, terus. Nah gitu ini asik nih kalau kamu bilang tentang temen ya. Gimana? Salah satu hal yang mempengaruhi kamu kuliah itu adalah circle pertemanan. Gitu. Kayak apa ya, geng pertemanan gitu loh. It's okay to have a circle, tapi ini kamu memang harus hati-hati gitu loh istilahnya dalam berteman, karena
kuliah itu kan kok tadi serius ya? Iya. Karena kuliah itu kan memang kamu benar-benar bebas toh, benar-benar gak sama orang tua, jauh. Terus mulai diberi kebebasan sama orang tuamu buat mengelola banyak hal. Iya benar. Ya kan? Nah, kadang orang tuh ada yang terlalu bebas sampai lupa sama tujuannya. Misalkan itu ada gitu kan. Jadi kayak takutnya kuliah gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau dibilang enak ya mungkin di film-film yang kayak gitu-gitu mungkin. Jadi kayak ya udah apa namanya? main mulu lah, main terus belajarnya nggak dilihatin, padahal belajarnya orang kuliah itu nggak enak gitu loh, kayak setiap hari itu tiba-tiba dosen ngasih tugas, ngasih deadline apa segala macam nggak teratur. Apalagi anak-anak teknik itu ngerjain laporannya itu ditulis tangan 10-12 halaman. Hah? Iya, kalau ini aku sumpah bukan mau nakut-nakutin, tapi emang kayak gitu teknik-teknik itu kalau bikin laporan tulis tangan. Coba kamu tanya kakak-kakakmu lain yang teknik itu tulis tangan, dan itu soalnya gini, kalau saintek kan jawabannya rata-rata memang sama-sama kan karena ngitung. Nah kalau kalau misalkan cuma diketik kan nggak ketahuan siapa yang ngerjain. Ya, bisa aja kopas kan gitu. Nah kalau sosum beda lagi, ngetik pun nggak masalah, yang penting idenya beda. Nah itu salah satunya mungkin yang nggak bisa dilihatin di film. nggak enaknya itu belajarnya harus benar-benar yang apa ya, dan disambi juga sama yang lain-lain gitu kan. Terus apalagi nih yang biasanya di film-film, apalagi nih? Udah tadi kan realita yang kuliah yang nakutin gitu kan. Kalau yang asiknya realitanya gitu. Oh, yang asik nih. Ketemu, kalau aku ya karena aku orangnya ekstrovert 69%. 99% kali. Aku tuh suka banget ketemu orang baru, dan kuliah tuh isinya bener-bener orang baru semua gitu loh. Dunianya baru gitu kan. Aku sendiri, nggak ada teman dari SMA gitu. Ada, tapi beda jurusan kebetulan. Jadi kalau aku HI, dia itu manajemen. Gitu. Jadi kampusnya juga kebetulan UPN itu punya 2 kampus. Kita di kampus aku yang kampus satunya lagi, dia yang kampus utama. Jadi kayak gitulah. Jadi beda. Nah, ada sih sebenarnya di HI juga ada. Aku hampir lupa. Aurel, maaf. Ada sebenarnya. Tapi dia dulu anak IPA, jadi dia lintas jurusan gitu kan. Di kuliah ya lumayan kenal lah gitu. Cuma itu sih sebenarnya. Tapi kan satu angkatanku 150. Yang aku kenal cuma dia. Misalkan yang dari yang sesama ini ya, yang sesama Pekalongan ya cuma dia. Nah yang lain kan aku otomatis kenalan baru. Iya benar. Dan kebetulan salah satu enaknya kuliah di Jogja adalah ketika kamu ketemu orang Jogja asli. Gimana? Itu mereka yang ramah-ramah gitu loh. Mereka yang ramah-ramah, mereka yang mau nolong. Kayak waktu itu aku mau daftar ulang kan, udah agak terlambat lagi kan. Terus aku waktu itu udah ada grup grup lainnya waktu itu buat maba HI, istilahnya kayak gitulah. Terus aku kontak dong, ini siapa yang di kampus, ayo Pak daftar ulang bareng gitu. Terus ada orang Jogja waktu itu, dan itu ramah banget. Kita baru ketemu gitu kan. Tapi kayak udah kenal. Kayak udah kenal, ngobrolnya kemana-mana gitu kan. Terus bener-bener ya pokoknya kayak udah kenal gitulah. Terus sampai makan bareng juga, padahal kayak baru pertama ketemu gitu loh. Kalau waktu SMA kan kita sama teman beda kelas aja kayak males gitu kan, kayak canggung atau gimana gitu. Betul, canggung. Mau ke kantin aja kadang kalau sama orang beda kelas, apa kayak misalnya duduk jajar aja bingung. Likluk gitu kayak. Bingung. Tapi alhamdulillah aku di Jogja ketemu pertemanan yang seramah dan sebaik itu, dan bisa sefrekuensi juga. Dan itu memang tergantung kitanya juga sih, kayak milih melihat keadaannya juga harus pinter. Memang kalau kuliah itu jangan polos-polos banget. Memang itu jangan terlalu polos, karena nanti kamu bisa dijebak, misalkan dijebak sama temanmu yang ya nggak tahu ya. Ya tapi jangan terlalu barbar juga. Iya tapi jangan terlalu barbar juga. Intinya tahu situasi, tahu keadaan, jadi kita nggak kejebak gitu. Karena circle itu ngaruh banget beneran buat kegiatanmu di kuliah gitu kan, karena kamu nggak diawasi orang tua kan. Kamu bener-bener langsung terjun sama teman-temanmu. Nah kalau teman-teman mengajaknya yang baik-baik ya alhamdulillah. Yang penting punya prinsip. Punya prinsip sendiri. betul punya prinsip. Kalau circle-munya mengajak kepada yang buat kamu progresif ya bagus. Tapi kalau mereka nongkrong doang gitu kan, tapi belajarnya jarang, tapi misalkan ikut kegiatan yang bermanfaatnya jarang, ya itu juga akan mempengaruhi. Gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya kita berteman sama siapa aja, yang penting satu punya prinsip. Betul itu punya. Tetap berteman harus sama siapa saja. Cuma kita punya prinsip, dan ketika kita mau berbagi sesuatu yang lumayan pribadi gitu ya, itu juga kalau di kuliah, kalau berdasarkan pengalamanku nih, itu emang harus hati-hati gitu loh. Bener. Betul, harus hati-hati. Kayak dari SMA juga harus kayak gitu nggak sih? Karena
Tapi kalau SMA gini loh, orangnya masih orang-orang sini-sini semua. Oh iya masih. Jadi masih lingkupnya tuh lingkup-lingkup beda lingkupnya sini tuh aja di gitu. track itu masih gampang. Sedangkan kalau kuliah kan kamu bertemu orang dari Sabang sampai Merauke berjajar bener. pulau-pulau. Jadi jangan sembarangan Jangan cerita privasi atau gimana Iya, gitu. dilihat-lihat orangnya seperti apa. Cari orang yang bisa kamu percaya. Iya benar. Karena aku juga mainnya di kuliah gitu. Cari orang yang benar-benar aku percaya buat menceritakan banyak hal. Tapi kalau sama yang lain, ya memang ada batasannya gitu loh. Iya. Cerita gitu. Betul. Kayak gitu. Pusing banget ya berarti ya kuliah itu. Tapi kalau misalnya kita enjoy mungkin ya biasa aja. Iya. Tapi kalau misalnya kita ya setiap harinya selalu aduh besok ini nih aduh gitu mungkin bakal pusing banget. Betul, balik lagi ke kitanya Son. Kalau kitanya memang bisa enjoy, kitanya memang bisa menikmati kuliah kita gitu kan. Kalau udah ketemu sama jurusan yang emang bener-bener pas ya menurutku ya. Gak ada alasan buat kita malas-malesan harusnya. Setidaknya kita tetap datang kuliah, tetap hadir, tetap attend Zoom meetingnya gitu. Misalnya kalau sekarang kan ya itu tetap hadir walaupun kita belum paham ya nggak apa-apa, orang kan punya waktunya sendiri-sendiri kan. Nah, tapi yang penting itu datang dulu untuk menghargai apa yang sudah orang tua kita berikan buat kita kuliah gitu kan. Pasti mengorbankan banyak hal terutama biaya, itu dulu, yang penting itu dulu. Nanti kalau kamu misalnya belum paham bisa tanya temen, bisa ikut seminar, bisa cari materinya lagi, bisa dibaca lagi, balik lagi ke kitanya sih. Yang penting nggak malas-malasan. Kalau misalnya kita lihat ke depan, mungkin ada motivasi lihat ke depan, kita nggak bakal malas-malasan juga. Jadi yang pertama lihat ke depan juga. Ya betul, itu motivasiku juga kayak buat ngelakuin banyak hal sekarang. Ya aku mempersiapkan masa depan sih. Jadi bener-bener yang future oriented gitu lah. Aku bener-bener melakukan sesuatu itu, aku lihat ini jangka panjangnya apa gitu. Kita ke depannya gimana gitu. Ini kira-kira mensupport nanti aku mau kerja apa, atau misalkan aku mau ngapain di masa depan. Karena kalau apalagi mungkin aku SMA udah terbiasa organisasi kan, ya udah biasa kayak gitu. Begitu kuliah, kalau SMA kan di SMA mungkin udah biasa bareng-bareng istilahnya kayak ya udah semua aku berikan buat maga lah, makanya gitu lah. Tapi begitu kuliah ya aku juga harus mikir dong, ya aku memberikan diriku juga buat masyarakat, tapi nanti apa juga gitu loh buat akunya. Karena mikir ke diri sendiri juga. Ya jadi harus seimbang, dan itu harus dijaga keseimbangannya biar kita nggak terlalu egois, tapi kita juga nggak terlalu lupa nggak terlalu ngasih juga gitu loh. Paham nggak sih maksudku? Intinya kayak gitulah. Tadi kan Kak Fasya nyindir dikit tentang Zoom gitu kan. Kenapa nih? Kayak kan pasti awalnya sebel dong, kayak aduh kok harus zoom gini, harus pakai Zoom ini segala macam. Oh gitu. Ya, awal-awal PJJ, awal-awal ini ceritanya unik nih. Jadi kita tuh dulu sama Pak Presiden diminta buat buat di rumah aja itu kan dari Sabtu tanggal berapa ya? Pokoknya 16, pokoknya minggu kedua bulan Maret. Hari Rabunya aku baru dari sini. Serius, hari Rabunya aku baru dari sini. Waktu itu ada acara apa sih yang kaderisasinya organisasi yang bareng-bareng itu loh. Nah itu aku baru ngisi punya OSIS kan. Terus Kamisnya itu Kamis pagi baru sampai rumah. Terus dapat kabar. Ya waktu itu udah mulai agak-agak rame nih. Kayaknya ini mau di lockdown apa segala macam. Tapi Kamis itu aku masih ikut 2 kegiatan yang berbeda gitu loh. Padahal Rabu malamnya baru ngisi di sini, Kamisnya udah ikut kegiatan banyak di situ. Terus Jumat juga masih kuliah. Lalu Sabtu tiba-tiba begitu. Tiba-tiba diumumkan kayak minta semuanya dikerjakan dari rumah kan waktu itu. Nah waktu itu awalnya kacau semua sih, kayak kuliah juga nggak benar, kampus juga kaget gitu, ini apa, ini gimana gitu, kita harus kayak gimana. Awalnya semua bingung gitu, terus disuruhlah pakai Zoom gitu. Yang sebenarnya nggak enak dari Zoom-nya, ada enak-enaknya ya. Tapi yang nggak enak dari Zoom itu adalah tentang sinyal sih sebenarnya, karena mau bagaimanapun juga sinyal tuh tetap aja tiba-tiba suka hilang, suka apa. Terus karena kita dari rumah sendiri, ini mungkin juga keluhan guru-gurumu ya. Jadi kayak dalam pembelajaran jarak jauh itu kita butuh komitmen yang kuat antara siswa dan gurunya, atau antara mahasiswanya dengan dosennya juga gitu loh. Walaupun bedanya kalau kuliah balik ke kita kan tanggung jawabnya, karena yang mau lulus kita. Kalau semaga, kalau sekolah itu kan ya memang diusahakan buat lulus semua bagaimanapun ceritanya kayak gitu misalkan. Nah di Zoom itu kadang kita nggak bisa fokus kalau di rumah gitu kan, karena ada apa aja gitu kan, misalkan ada ada macam-macam lah pokoknya gitu. Tahu sendiri lah kayak misalnya Zoom itu banyak nggak fokusnya karena kita nggak bareng.
kayak gitu misalkan. Itu yang nggak enaknya. Tapi enaknya adalah akhirnya kita bisa ikut banyak hal tapi cuma lewat Zoom gitu loh, cuma duduk di rumah tapi kita bisa ikut macam-macam. Kayak aku waktu itu ikut apa ya namanya? Ikut apa? Aku nggak tahu bahasanya buat kalian apa ya. Tapi yang penting kayak aku ikut sebuah kegiatan yang skalanya internasional. Oh iya. Tapi dari rumah aja gitu. Aku pelatihan diplomasi waktu itu. Nah itu Iya. ikutnya tuh kayak benar-benar cuma dari rumah gitu loh. Kalau biasanya kita tuh harus ini ke apa namanya ke kota mana atau ke negara mana bahkan di hotel nginep lama. Sekarang kita ya cuma bisa dari rumah aja udah bisa ikut banyak hal. Murah-murah lagi kan sekarang kayak gitu. Intinya banyak hal yang bisa kita kerjakan yang tadinya cuma bisa dikerjakan di luar ketika kita pakai Ya, Zoom ada itu hikmahnya lah. ya ada hikmahnya. Ketika pakai Zoom itu semua bisa dikerjakan lewat situ misalkan. Kayak gitu itu enak-enaknya. Tapi kayak gitulah. Lebih susah apa lebih gampang? Kalau buat jaga fokusnya lebih susah. Iya, kalau fokusnya lebih susah banget ya. Fokus susah banget. Aku Kalau di juga. kelas kan kita bisa memaksa diri kita atau kita bisa dipaksa sama dosen atau guru buat fokus. Kadang Zoom pernah ketiduran gak sih? Ayo keluarkan semua. Jangankan ketiduran deh, sengaja tidur aja sering kok aku. Jadi ya udah. Itu ada dosen gue yang nonton gak ya? Tapi yang penting gini, jadi kayak misalkan terutama yang kelas pagi banget jam 7 setengah 8 gitu misalkan. Jadi ya udah yang penting masuk Zoom-nya dulu, terus aku record pakai screen record. Sumpah ini jahat banget sih. Kayak aku record pakai screen record terus aku tinggal tidur. Itu bener-bener itu sering terjadi gitu lah karena biasanya malamnya habis ada kegiatan atau habis apa gitu ya habis capek banget terus tiba-tiba kelas pagi ya itu yang nggak enaknya di situ apa bukannya enak yang agak curangnya di situ tuh tinggal tidur dan itu pasti banyak yang ngelakuin deh ngaku kalian banyak yang ngelakuin pasti kalian yang di SMA tuh pasti banyak yang ngelakuin percaya. Nggak cuman ya gitu. Kuliah SMA mungkin SMA juga banyak anak SMA 3 yang seperti itu. Pasti banyak juga. Pasti banyak gitu tapi ya bisa dibilang gimana ya aku bisa bilang itu agak wajar karena memang sebenarnya Indonesia itu belum terlalu siap untuk kayak berkomitmen untuk belajar seperti itu tapi ya balik lagi sih kayak kamu mau terus-terusan kayak gitu ya nanti juga kamu masa depannya nggak jelas gitu. Tapi kalau misalkan sesekali ya kadang kita perlulah agak ini dikit ya agak nakal dikit gitu. Itu di mana-mana sih kayak sekarang. Iya. Kok kita nggak sering gini sih? Ya gitu lah. Kadang sesekali kita perlu agak ya mencari celah dikit gitu nggak apa-apa kalau memang kitanya merasa ada sesuatu yang lebih urgent itu sih masalah urgensi aja. Iya, Gitu. susahnya Zoom juga kayak kalau pagi tuh males mandi nggak sih? Nah, ya ini mungkin salah satu enaknya ya. Kalau kita pakai Zoom kan kita pakai kayak gini doang kan nggak apa-apa. Tapi bawahnya masih celana pendek, bawahnya sarung nggak apa-apa nggak kelihatan. Yang penting atasnya gitu. Kalau belum mandi kan nggak bakal kecium juga. Betul, kan? nggak kesium. Paling kelihatan kucel aja. Tapi kan ya udah gitu loh. Kucel kan bisa bilang ngomong kameranya jelek. Ya udah. Curang banget. Gitu deh. Ya Allah, gitulah. Lebih banyak gak sih tugas-tugasnya sebelum kuliah sebelum kuliah apa namanya? Sebelum PJJ sama setelah PJJ. Kamu curhat ya? Aduh. Kamu curhat ya? Jadi gini buat Bapak Ibu guru ya Sonia, tolong bukan cuma Sonia sih tapi Buat dosen-dosennya. buat Bapak Ibu guru ya Sonia dan buat Bapak Ibu dosen saya, tolong ya. Kalau ngasih tugas itu sesuai jamnya, sesuai jam kuliahnya. Jangan kuliahnya jam 10 ngasih tugasnya dari malam jam 10 dikirimin kan kita yang bingung Bu. Kita juga capek Bu, nanti infonya ketinggalan. Gitu loh. Jadi tolonglah. Ini enggak dia dikit sih emang curcol. Emang banyak. Emang curhat banget nih. Curhat sekali. Dari hati banget. Dari hati. Jadi tolong. Ya itu yang enggak enaknya. Jadi mungkin karena kan gini ya kalau misalkan kalau kita posisi pegang HP sendiri nih, kita kan nggak terlalu tahu ya kondisinya orang lagi ngapain di sana gitu. Ya udah kirim-kirim aja, gitu Iya, kan. bener. Ya itu semua orang pasti begitu. Nah, yang kita nggak tahu kan di sana mereka lagi ngapain atau lagi tugas apa, lagi kuliahnya siapa atau lagi kelasnya siapa kalau kamu gitu kan. Nah itu, jadi itu emang hal yang wajar timbul secara wajar ketika kita memang menghadapi situasi jarak jauh. Ya yang solusinya adalah ya kitanya yang bisa kontrol diri gitu loh. Yang karena yang bisa kontrol kan laki-laki yang nerima ya. Diri kita sendiri juga. Jadi balik lagi ke kitanya mau kayak gimana ngontrolnya gitu. Gimana cara bagi waktunya buat ngerjain tugas-tugasnya kayak gitu.
sih. Tapi kalau misalnya kayak gini tuh apa namanya pas lockdown gini tuh lebih males nggak sih, maksudnya kayak kalau misalnya kita berangkat kan kita ada niat gitu, tapi kalau misalnya di rumah tuh kayak aduh ini dulu deh gitu. Pernah ngerasain gitu juga nggak? Ya memang jujur emang pernah ya kan. Aku juga gitu. Sekarang gini aku mau nanya. Gimana? Aduh. Aku balik tanya nih kalau kamu nih. Kamu kalau waktu berangkat sekolah yang masih belum PJJ pun kamu pasti pernah merasa tidak niat kan? Itu kayak semua orang ya gak sih? Ya apalagi PJJ. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kadang belum kita mandi, berangkat belum apa gitu kan di kasur. Jadi kayak misalkan yang belum PJJ pun ya kita juga udah bisa nggak niat gitu loh. Ya apalagi yang PJJ, dan itu emang udah ya itu sebenarnya dengan kita PJJ atau tidak berubah sebetulnya akan tetap aja malas itu akan punya salahnya masing-masing. Kayak curang itu kan akan ada celahnya ya di setiap ujian pun kan pasti ada aja celahnya. Tapi kalau apa namanya, apalagi PJJ, apalagi sekolah atau kuliah gitu loh. Jadi kayak kita mau PJJ nggak PJJ itu pasti punya salah buat gak niat. Itu pasti ada gitu loh. Jadi ya apalagi tambahin PJJ mungkin yang dari rumah masing-masing atau bahkan dari kasur masing-masing. Itu semakin tuh nggak niatnya semakin banyak tuh. Semakin apa namanya, semakin jiwa-jiwa makannya semakin memupuk dah istilahnya. Menumpuk sekali. Nah itu loh sebenarnya. Benar. Gimana Kak Fasya, cara nanganin buat malesnya gimana ini? Kan males banget kan males, mager, nggak niat segala macam gitu. Cara ngatasinnya biar niat lagi. Oh iya, ini aku gini. Itu gimana caranya? Ingat lagi motivasinya ketika kamu mau kuliah. Jadi diingat lagi motivasinya apa kamu dulu mau kuliah. Kalau misalkan kamu malas-malasan terus gitu kan kayak ya mungkin sekali dua kali, tapi kalau berkali-kali ntar kamu ingat aja sama motivasimu dulu kuliah apa. Kalau misalkan aku dulu kan ya pengen belajar gitu kan, pengen mencari suasana baru, mencari semua yang baru lah gitu. Nah kalau misalkan aku malas-malasan terus kan nggak ketemu yang baru lagi ya. Jadi ya udah kayak jadinya gitu-gitu lagi. Nah kalau teman-teman mungkin ya kembalikan ke motivasi teman-teman aja dan diingat sudah tercapai belum itu. Kalau udah tercapai mungkin kamu bisa sedikit bersantai. Tapi kalau misalkan belum tercapai ya kalau kamu malas-malasan kapan mau tercapainya gitu aja. Balik ke diri kita lagi dan balik lagi ke motivasinya dulu, kita mau kuliah itu mau ngapain. Iya benar. Gitu. Right. Oke. Apalagi nih Kak? Apa dong? Apalagi kamu belum ngasih IG-mu loh. Astagfirullah. itu nanti di belakang kamera aja. Siap. Oke. Kayaknya cukup mungkin. Cukup atau berapa menit kita? Berapa menit? Wir. Hah? 5 sumpah. Udah episode beneran ini. Mau digenapin 1 jam gak? Udah, sebelum penutupan nih. Pesan-pesannya motivasi buat anak kelas 12 mungkin yang mau lulus dari semester 2 loh, ini udah cepet banget kan. Cepet banget. Buat semangat siap. Request ya Kak Wira. Request gak apa-apa. Oke, yang pertama kalau buat kelas 12. Buat kelas 12 ya. Iya, buat kelas 12. Kamu harus punya ini sih, cita-cita buat kedepannya kamu mau jadi apa. Apa iya kamu masih mau gitu-gitu aja sampai dari sekarang, dari kondisi mau SMA sekarang sampai nanti ke depannya kamu mau kerja mau apa itu, apakah iya kamu akan masih mau gitu-gitu aja. Harus ada yang berubah ketika kamu kuliah nanti atau ketika kamu setelah lulus lah ya. Pokoknya after high school ini itu kamu harus ada yang berubah, harus ada yang pokoknya ada yang beda lah dari kamu. Nah kalau kamu masih sama-sama aja apa gunanya gitu loh kamu. Apa gunanya kamu lulus dari SMA? Karena ketika kamu udah lulus dari SMA itu banyak keterikatan yang tadinya jadi SMA kan hilang kan keterikatan itu. Iya. Kayak misalkan SMA kamu nggak boleh, mungkin banyak hal yang nggak dilarang gitu kan, rambut gondrong aja nggak boleh gitu misalkan. Nah ketika kuliah coba cari perubahan, cari hal-hal baru yang positif gitu loh, yang sekiranya itu bisa mensupport masa depanmu. Jadi ketika kuliah tuh coba hal-hal baru, mencoba pokoknya kegiatan-kegiatannya bisa mendukung karirmu lah. Jadi kamu juga harus tahu dulu nih dari awal kamu tuh nanti kira-kira dulu aja nggak apa-apa, nggak ada yang salah dari mengira-ngira dan bermimpi, itu nggak ada yang salah. Kamu mau jadi apa deh? Apa kamu jadi apa sih nanti mungkin 5 tahun ke depan kamu tuh pengen ngapain misalkan? Gak usah, mungkin kalau nggak terlalu align sama atau nggak terlalu selaras sama jurusanmu nanti ya misalkan aku pengen bisnis, ya udah berarti waktu kuliah kamu belajar bisnis walaupun kamu mungkin jurusannya teknik perminyakan gitu loh. Misalkan aku pengen bisnis gitu misalkan, ya berarti
kalau mau kayak gitu ya udah aku sambil kuliah juga sambil belajar bisnis kayak gimana caranya, entah belajar, entah mulai jualan, pokoknya apapun lah hal yang baru, skill-skill baru yang belum kamu kuasai di SMA coba dikuasain lagi di kuliah. Terus kalau waktu kuliah itu kita juga harus punya pikiran yang lumayan terbuka ya, karena banyak hal baru kan. Kalau misalnya kita pikirannya nggak terbuka, nanti takutnya Open minded. kita nggak bisa menerima gitu loh. Bukan berarti open minded itu nanti jadinya malah terus kita ikut-ikutan jelek, enggak. Yang penting kita terima aja dulu ada perbedaan. Yang penting ada prinsip. Nah, yang penting punya prinsip dan menerima perbedaan. Mungkin kalau di Semaga kan kayak semua sama gitu kan, semua seragam sama. Kalau kuliah tuh ntar bias lah, kayak nggak jelas gitu kan. Nah, pokoknya yang penting terbuka dulu pikirannya untuk menerima hal-hal baru. Kalau yang nggak sesuai sama prinsipmu ya jangan dibawa. Itu karena itu banyak sekali ya, itu aku juga ngalami sendirilah ya. Terus apalagi kalau buat masa depan, intinya persiapan yang terbaik dan emang yang kamu mau dirancang dari sekarang. Cari tahu keahlianmu di mana gitu. Kalau bisa dari kelas 12 itu udah nggak usah buat yang kelas 12, buat yang kelas 10 atau 11 dari awal itu kamu udah harus tahu kira-kira kamu sukanya apa, deh minimal itu. Ntar itu dikembangkan buat kamu kuliah. Nanti banyak banget pasti irisan-irisannya gitu. Misalkan kamu dari 10 suka seni gitu kan, misalkan kamu suka seni ya berarti seni dan sastra gitu. Nih kuliah kamu bisa aja kan ambil sastra Inggris atau seni atau apa gitu kan bisa tuh. Nah kayak gitu, pokoknya kenali diri dulu dari awal ininya. Dan kesan-kesan untuk Semaga TV nih untuk ke depan. Wow. Kan si Amat bentar lagi mau lulus kan. Oke, ini buat siapa nih? Buat adik-adiknya Amat nih, ada Afkar. Ada ini siapa yang baru datang namanya? Ada Aldi, siapa lagi nih? Ada yang lain-lain. Ya pokoknya yang lain-lain ya. Pokoknya itu yang udah dilakuin Amat dan kawan-kawannya dulu waktu dari dia masuk bahkan sampai sekarang itu udah udah bawa perubahan besar buat Semaga. Gitu. Jadi Semaga itu benar-benar udah berubah banget. Kayak kita tuh udah istilahnya streamingan kayak gitu dulu tuh belum ada gitu loh. Aku sebenarnya punya mimpi kayak gitu, cuma aku dulu males ribet ngewujudinnya kan. Nah sekarang Amat udah banyak mewujudkan itu konten-konten kayak gini juga. Intinya tetap stay kreatif sih, jangan jangan stuck di zona nyamannya, selalu ikuti perkembangan terbarunya gitu kan. Misalkan kayak konten-konten kalian ada Spotga, ada apa sih yang apa sih AAS itu. Nah itu mungkin sekarang masih tren. Tapi nanti mungkin bulan depan belum tentu podcast tuh tren lagi, belum tentu lah. Aku bilang belum tentu. Mungkin masih jadi tren tapi bukan tren utamanya nih. Nah kalian cari yang tren utamanya apa sekarang, terus kalian bikin, pasti ngehits, pasti viral. Gitu loh. Atau kalian ikutin zaman ya. Iya ikutin zaman, atau bisa jadi kalian yang jadi hits makernya gitu loh, kalian yang bikin jadi tren. Bayangin aja kalau SMA 3 Pekalongan misalkan subscriber dia ada 10.000 dapat AdSense, kan nggak susah kan kalau mau beli yang baru. Nggak susah kan kalau mau bikin kegiatan, nggak susah kalau mau ngundang artis apa segala macam bisa. Nah kayak gitu, jadi tetap stay kreatif, terbuka sama perubahan-perubahan baru, jangan lupain apa yang udah dibikin Amat CS waktu awal-awal kayak gitu. Dan ya ini aset-aset yang udah ada di Semaga. Kayak kalau dulu kalau zamanku dulu pasti kayak gini ditentang-tentang habis-habisan nih, karena kita nggak bisa jelasinnya gitu kan. Punya aset-aset kayak gini ini udah prestasi banget loh, walaupun mungkin ini bisa dibilang belum terlalu bagus, tapi ini udah aset banget sumpah. Ini kalau misalkan besok-besok kalian nggak ngelanjutin, nggak dipertahanin ya sayang banget sih. Kayak ya ini kamera 2 berapa sih harganya, terus nilai monitor gitu. Aku pengen punya studio podcast sendiri. Jujur kayak gini, makanya aku sini juga mau lihat-lihat, tapi ya lihat harganya juga nanti dulu lah. Ya kayak gitu, maksudku poinnya adalah ketika kamu udah dikasih kesempatan kayak gini ya dipakai gitu loh, jangan terus berhenti atau jangan terus kayak nggak aktif lagi atau gimana, sayang banget itu. Kalau misalkan kalian masih butuh bantuan atau butuh konten resource, mungkin bisa bisa ngobrol sama aku juga nggak apa-apa gitu. Aku diajak podcast diajak collab dari jauh juga nggak apa-apa gitu. Aku siap-siap aja sih. Lewat Zoom gitu. Mungkin habisnya kayaknya banyak ngubungin alumni yang lain ya, yang di Pekalongan itu banyak loh. Kayak lo Mat sama Ranes yang udah segen kayak lo, itu bisa tuh kamu undang buat jadi inspirasi. Ini alumni yang udah punya usaha kopi misalkan itu kan, yang kan mungkin sukses di kuliah ya, kalau dia kan udah punya usaha. Terus misalkan ada lagi kelas yang lain yang dia struggling banget mau kuliah dulu, kena musibah banyak gitu, tapi akhirnya tetap bisa kuliah, itu kamu undang lagi ke sini buat cerita lagi. Jadi kita juga diundang itu biar bisa nebar banyak cerita gitu loh. Itu Mat di list Mat.
Jili semangat. Ya. Itu sih udah. mungkin stay kreatif, stay open dan Iya. semoga bagus. Semoga Ya, ini udah. ketemu lagi. Waktunya ya. Udah waktunya udah 1 jam. Ini jadi 2 episode beneran gak nih? Kayaknya sih ya. Oke. Oke, siap. Tes on. Makasih buat waktunya Kak Fasya, kan mesti sibuk banget kan, apalagi udah kuliah terus ada acara segala macam, pasti sibuk banget dan nyempatin waktunya buat Iya, ke terima podcast. kasih juga udah diundang ke sini yang ternyata bagus banget studionya gitu kan. Keren sih sumpah. Apalagi lihat Semaga punya kayak gini. Keren, applause. Oke, buat semuanya makasih udah nonton sejam loh ini. dan oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.